Sampah banget nih, ngapain sih nih beli-beli mainan kayak gini? Ih, sampah. Sampah tau gak sih? Ini tuh sampah. Hello, bre. Bre. Balik lagi bersama aku Ridwan Halim di Captain Justice. Apa kabar semua? Baik-baik saja. Seperti biasa, Captain Justice mau mereview mainan gitu ya teman-teman ya. Ini kayaknya masuk ke segmen murah banget bre aja ya, karena ini murah banget bre. Jadi di murah banget bre ini kita nggak ngebandingin mainan-mainan yang KW aja nih. Nah, kita akan ngebandingin mainan-mainan murah dan berkualitas juga pastinya. Kalian setuju nggak? Komen di bawah. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke barang yang murah berikut ini. Ada 3 item teman-teman. Apa barangnya? Ya. Ini dia. Kling. Tuh, ya kan? Ini dia barangnya. Mini figur Bima S. Tahu S artinya apa? ST. Oke teman-teman, jadi kemarin aku beli barang ini 3 figur, harganya cuma 100 ribuan. Jadi satu figurnya sekitar 35 ribuan guys. Bayangin, figur official hanya 35 ribuan guys ya. Jadi kalian harus bayangin ini ya bre ya, figur ori mainan lokal, buatan lokal hanya 35.000 saja ya teman-teman ya. Captain Justice lebih baik figur lokal kayak gini atau kita bikin macam SAF. Tapi mahal sih, mampu nggak kalian belinya? Sombong amat. Canda guys, pasti kalian mampu ya. Soalnya Captain Justice butuh duit guys ya. Atau kita bikin aja yang figur-figur kecil yang 100.000 gitu kan. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini ada 3 mainan, yang yaitu ada figur Bima S-nya sendiri yang sudah kita buka waktu itu di live, dan ada figur Eagle yang waktu itu sudah kita tunjukkan di live, dan ada figur Mascot Warrior. Nih, 3 figur ini aku beli harga 105.000. Jadi berarti satu figur tuh sekitar 35.000 atau 37.000. Hitung sendiri dah pokoknya. Ya, nanti editor hitung ya. 105.000 dibagi 3. Di bawah sini hasilnya. Oke. Next, terus kita kan kemarin udah buka figur Bima S. Nah, kita akan figur Bima S ini berarti kita akan buka yang terakhir karena kita udah buka dan review di live. Nah, next kita akan buka ini dulu ya teman-teman ya. Oke, kita pakai cara anak-anak zaman dulu. Tahu nggak apa? Pakai cap cip cup, siapa yang kesentuh dia yang di review. Mascot Warrior. Kenapa nggak Mask Rider? Mask Rider ya, jadi Kamen Rider ya itu ya. Nah, ini boxnya, kalian lihat detail-detail boxnya ya kan, sungguh indah, menawan, dan sangat luar biasa. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk boxnya sendiri, saya sebagai kolektor box atau pengumpul box art, ini tuh artnya bagus banget. Nanti Captain Justice bisa nggak ya bikin kayak gini? Bisa lah ya, insya Allah. Nah, saya ingin tahu nggak? Oke ya. Ini di atas ya, kemarin kan gue buka selotipnya tuh susah payah ya, sekarang gue pakai kartu aja. Nih, lihat nih ya, Mascot Warrior. Nah, seperti yang kalau misalkan kalian mau tahu, boxnya ini itu dia feel-nya bagus banget, cukup tebal, cukup kuat juga untuk menahan dari si figur ini tersebut. Nah, tapi kekurangannya adalah blisternya ini nih, blister nih. Ini plastik dalamnya ini tuh dia sangat rentan dan sangat mudah sobek ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan sih hati-hati untuk membuka blister ini ya. Atau mungkin kalau kalian pencinta box, blisternya tetap dimasukin di box saja gitu setelah memainkan mainan ini. Atau mau dipajang ya, ini jangan lupa dimasukin nih. Soalnya ini tuh benar-benar rapuh ya. Kalau misalnya kalian mau lihat nanti di Bima S itu udah robek ya. Padahal aneh nggak ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Nah, di sini ada toys katalog. Di sini ada figur series Bima S, Super Eagle, Mas Warrior. Kalau mungkin kalau Captain Justice, Captain Z3 dan Azazel sama Aerilus ya. Kita ada 4 ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Fokus. 1,
Oke, nah ini belakangnya ini ada mainannya. Kalian boleh kalau mau lihat boleh pause dan zoom sendiri ya teman-teman ya. Nah ini tuh dia ada katalog pedang, figur, terus ada topeng, ada shield. Nah terus juga ada 2 katalog di sini yang belum mereka keluar. 3 mainan yang belum mereka keluarkan. Nah ini salah satunya big figure, mainan yang versi besarnya. Terus juga ada changernya dan shock, sarung tangan shock ya, jadi sarung tangan buat nge-shock gitu ya. Kita langsung buka aja. Kita dapat pedang teman-teman, pedang mini, bukan pedangnya Mikey ya. Kalau Mikey kan dia tangan kosong dan tendangan nuklir ya. Wah gitu Mikey ya. Nah ini ada pedang mini teman-teman. Kita dapat pedang mini buat figurnya dan maskot warrior, wow, keren nggak teman-teman? Cakep, anjir. Oke. Nah ini maskot warrior ini ya teman-teman ya. Dia itu suka sih, gue sama desainnya tuh suka banget sih teman-teman sih. Gue suka banget sama desainnya. Ini bener-bener apa ya? Mind blowing banget sih. Nah terus enaknya di mainan Bima ini dia punya elastisitas yang cukup lumayan ya. Jadi kayak harga 37.000 kalian mendapatkan elastisitas yang lumayan. Maksudnya elastisitas yang lumayan apa nih? Nih, tangannya bisa saya putar ke atas 360 derajat, tangan kanannya juga 360 derajat ya teman-teman ya. Fokus kan? Oke, nah ini palanya juga nggak bisa sih, cuman bisa nengok kanan kiri saja. Nah, terus juga yang paling saya suka adalah kakinya teman-teman. Dia bisa nendang ya. Jarang-jarang ada figur harga 37.000 bisa nendang. Biasanya tuh kayak kaku gitu. Gitu nggak sih? Bener nggak sih? Bener kan? Kru-kru? Iya nggak sih? Nah itu dia bisa nendang. Terus juga yang bikin saya mind blowing lagi apa teman-teman? Yang bikin saya mind blowing lagi adalah badannya bisa dirotasi 360 derajat ternyata. Bisa dirotasi ke belakang. Loh, kok bisa balik? Ya jadi begini dong. Kok bisa balik? Nah nih, maji, bisa ternyata. Bisa nyangkut gitu teman-teman ya. Dan terus, kelebihan dari figur ini apa sih bang? Kelebihan dari figur ini ada satu lagi yaitu ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Dia bisa menjadi Ultraman teman-teman. Ding dong, ding dong, ding dong, tuh. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Ya, bisa nyala dadanya ya. Mungkin desainnya dari Bima S ini kenapa dadanya ada reaktornya. Mungkin tujuan mainannya emang dibikin biar bisa nyala ya teman-teman ya. Terus langsung aja kita pakein pedangnya nih teman-teman. Boleh kamera 2 close up. Biar lebih enak aja. Ini pedangnya nih. Pedangnya dimasukin lewat bulet-buletan ini. Nah, jadilah ini kan keren banget sih. Hayya, gitu kan. Hayya. Oke, next. Boom, nih. Lihat aja nih, keren. Next we got another one. Kita akan mereview DX Eagle. Eagle itu apa sih, guys? Eagle itu artinya adalah elang ya. Dan bahasa Indonesianya elang gitu. Jadi kenapa dinamakan eagle? Karena dia bentuknya seperti elang. Dan rata-rata Bima X itu juga kan dia ngambil bentuk elang kan. Nah, jujur salah satu form yang paling saya kurang suka helmnya ya. Armornya sih keren menurut saya ya. Tapi helmnya kurang. Udah gitu di mainannya kan ini boleh di zoom in. Ini ada mas-masnya ya kan. Armornya ada mas-masnya. Bener gak? Ya kan? Kelihatan kan? Nih di armor itu ada mas-masnya. Nah, sedangkan di mainannya itu nggak ada mas-masnya sama sekali, bos. Jadi nggak diwarnain. Ini menciptakan kesan yang menurut saya sangat flat dan sangat jelek. Saya bilang ini jelek karena tidak diwarnain. Kalau misalkan ini kan bagus ya, walaupun ada miss detail juga formnya bagus. Cuman masalahnya ini basicnya tuh dia benar-benar polos, kayak suit superhero, armor superhero, mungkin kayak armor superhero kayak Robin gitu ya. Tapi ini detail-detailnya nggak diwarnain, jadinya jelek gitu ya. Saya kurang suka, guys. Ini either quantity, mereka mengincar quantity atau quality ya. Kayaknya sih quantity ya, teman-teman ya.
Saya bilang satu kata jelek, udah itu aja. Saya kurang suka banget ya sama Eagle ini ya, nggak tahu kenapa. Tapi Bima S bagus guys, sumpah. Yang setuju kalau form Eagle ini kurang bagus ya. Oh iya, kita nggak boleh ngatain ya kurang bagus. Sopannya gitu ya. Kalau form Eagle ini kurang bagus, komen di bawah ya. Terus juga sama ini apa namanya armornya. Ini dia polos banget tuh teman-teman. Kenapa bang? Kok bilang-bilang jelek ya? Karena saya nggak dibayar atau nggak dikirimin mainannya. Canda ya Bima S ya. Mohon maaf kalau misalkan nonton review ini. Mohon maaf loh. Tapi saya nggak suka bener. Saya bilang ya kurang bagus aja deh. Saya sopan lah, menjadi YouTuber yang sopan. Nih kalau kalian lihat dia badannya terus celananya ini kurang banget. Ya ini adalah kalau misalkan 1 sampai 10 saya nilai ini 3,5 lah atau 4 lah. Saya masih baik, ini 4 ini bagus sih. Kalau ini saya rating tadi 8,5 lah, 8,5 ya. Kalau misalkan kayak SHF gitu lebih mantap lagi. 8,5, ini 3,5 atau 4. Dia dapat pedang. Oh, dapat pedang. Oh, pedangnya dia sama kayak pedangnya si Bima S. Karena Eagle ini spoiler ya. Eagle ini adalah form dari Bima S, teman-teman. Jadi sebelum dia berubah menjadi Bima S, dia menjadi Eagle dulu, teman-teman ya. Kenapa saya tahu? Karena saya nonton 1-2 episode. Hehehe, gitu kan. Next, kita masukin saja. Jadi ini Eagle ini kurang bagus ya, bukan jelek ya. Saya ralat nih. Oke, ini dia seperti biasa ada ininya. Oh, karena dia punya pundak, teman-teman. Karena dia punya pundak, dia nggak bisa 360 derajat. Jadi cuma mentok di sini. Karena dia punya pundak, guys. Nah, paling mentok ke belakang, paling mentok ke depan. Kayak gitu. Nah, terus untuk kakinya dia masih bisa normal. Kaliannya juga masih bisa normal. Apakah badannya bisa 360 derajat? Mungkin ya. Fokus kan bang ya? Ini pokoknya kalau nggak fokus, kameramen salahnya. Oke. Ini bisa diputar 360 derajat, sama seperti figur yang biasa. 37.000 guys, sangat worth it ya guys ya. Menurut saya sangat worth it 37.000. Karena mungkin MNC Animation menargetkan pasarnya pasar-pasar yang kayak yang abang-abang jualan di SMK gitu kali ya teman-teman ya. Yang di SMK, yang di abang-abang dorong gerobak gitu ya teman-teman ya. Kan ada yang pasarnya ke situ, ada juga yang pasarnya kayak toko-toko mainan besar, toko-toko yang mahal-mahal gitu ya. Jadi mungkin si Bima S ini mengincar pasaran toko mainan yang lebih kecil daripada Bima X kemarin ya. Kalau Bima X kemarin kan dia tuh ada di Kids Station dan sebagaimana lainnya ya. Cuman kalau ini aku nggak tahu dia ada di Kids Station atau Toys Kingdom atau gitu-gitu. Aku nggak tahu ya. Boleh komen di bawah. Mungkin kalau kalian nemu mainan ini di Kids Station, silahkan cek. Dan yang terakhir yang kita udah pernah review adalah figur Bima S ya. Ini adalah salah satu form menurut gua bagus yang menurut gue ini epic sih. Ini gue bisa langsung kasih nilai 9,5 nih. Armornya keren, aku suka ya teman-teman ya. Kalau misalkan di animasinya kan aku kurang suka guys, tapi ternyata pas jadi figur tuh keren gitu. Nah, ini dia figur Bima S. Warna emasnya bagus. Wow. Oh, ini 2021 PT MNC Picture. Aduh, bisa kelihatan nggak? 2021 MNC Picture. Kalau bisa kelihatan hebat sih. Di sini ada tulisannya iya, kameramen bingung iya nggak bisa. Ya jadi ini 2021 buatan MNC Picture. Gue nggak tahu ini Om Reno Barak terlibat atau enggak, kayaknya enggak. Tapi bisa aja Om Reno terlibat juga ya. Nah ini figur Bima ini tuh keren banget menurut gue. Desainnya sih oke ya. Terus juga desain di dadanya kayak Ultraman gitu. Ini bisa nyala. Tuh. Bisa nyala ya. Ini juga, oh ya tadi kita cek dulu ini bisa nyala apa enggak. Tuh bisa nyala ya tenon-nya, semua bisa nyala. Nah, Bima S ini kan kalau yang si Eagle ini kan nggak bisa muter 360 derajat. Kalau Bima S ini tuh sama deh. Sama ya, berarti yang bisa 360 derajat cuma Mask Warrior doang ya. Sayang banget dimentok di armor pundak. Not bad lah ya. Terus juga ini kakinya bisa nendang deh.
dush, dush gitu ya. Dush, dush. Jadi kalau misalnya main bola, kalian bisa main bola gitu ya. Bisa nendang, terus juga dia bisa ruku. Yoi, bisa ruku. Terus dia juga bisa kakinya diputar gitu teman-teman ya. Terus cuma agak yang satu saya kurang suka tuh adalah catnya ya. Kalau ini catnya kalau saya perhatiin ini cukup mulus. Cuman di Bima S ini tuh ada yang kurang mulus bagi saya. Ini ada di dadanya sini, boleh dilihat. Fokuskan. Ini di dadanya catnya kayak agak blurry gitu. Kelihatan? Terus juga di pantatnya, bagian pantatnya itu dia ada comel-comel gitu ya, kayak terkikis gitu ya. Ya namanya juga 37.000. Bang, lu bacot banget sih 37.000. Udah dikasih mainan, bersyukur lu. Ngapain lu kritik-kritik gitu ya? Tapi kritik membangun. Kecuali saya bilang, ini mainan sampah nih, gak layak ini. Anjay, yoi. Misalkan saya bilang sampah nih. Tapi kan biasanya nih, misalkan kameramen jadi orang yang jualan. Nah, saya mau jualan mainan. Oh iya, saya lihat dulu. Nah, ini kritik yang membangun. Wah, mainannya bagus sekali ya, Mas. Oh, tapi ini Mas, maaf nih ada mispainting. Terus juga ini di dadanya juga mispainting. Cuman kalau untuk figurnya sih bagus sih Mas ya. Bolehlah Mas dicoba lagi ya, diperbaiki lagi gitu kualitas catnya. Nah, ya Mas, nanti saya beli ya Mas ya. Ya. Nah, ini kalau kritik atau ini tidak membangun nih. Coba. Mas, saya mau jualan mainan. Oh, iya saya lihat ya. Ini apa ini? Sampah, jelek. Aktornya bisa diganti nggak? Ini animasi jelek banget. Kenapa? Ih gini sih, ini udah gitu belepotan. Ih sampah banget. Ih ngapain sih nih beli-beli mainan kayak gini? Ih sampah. Sampah tau nggak sih? Ini tuh sampah. Itu bukan kritik, itu menghina. Menghina, ingat itu teman-teman. Bedain kritik sama menghina, oke? Ya namanya mengkritik itu sesuatu yang minus, kalian kasih saran. Kalau menghina, kalian kata-katain tapi kalian tidak memberi saran. Ingat ya, kita sebagai orang Indonesia tidak boleh menghina. Tapi itu hanya contoh tadi ya. Seperti saya tadi bilang, ini jelek, desainnya kurang suka. Alangkah lebih baik desainnya lebih baguskan lagi gitu. Misalkan contohnya helmnya dibuat kayak motif-motif lebih detail sedikit nih. Helm Eagle ini kan terlalu polos nih menurut aku nih. Terus juga kenapa aku bilang figurnya jelek? Karena dia nggak ngasih detail emas-emas yang ada di perutnya nih. Mungkin karena mengincar quantity bukan quality ya. Tapi alangkah baiknya dikasih detail-detail emas. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya kritik. Kalau misalkan ya balikin. Nah, contoh menghina, ini tuh jelek, sampah, nggak bagus. Itu menghina gitu. Kalau misalkan kritik, ya seperti saya tadi saya kasih tahu. Bang, durability test. Udah ya, durability test. Apa mau di durability test? Mohon maaf, Ampura, MNC Animation. Kita di Murah Banget Bre ini ada yang namanya durability test ya. Jadi kita harus membanting untuk mengetes bocil-bocil. Kira-kira ketika membantingnya kuat apa enggak sih? Terus juga bakal awet atau enggak sih mainan ini? Oke, durability test, here I comes. Pertama, bentar, pedangnya jangan dipakai. Ini kenapa gue bilang pedangnya jangan? Karena dia kalau kita pasang di sini ntar akan patah ya, udah pasti patah. Ini karena tipis banget pedangnya. Tapi kalau durabilitas kayak gini-gini ya masih aman lah. Tuh, ya. Oke, coba sini. Takut gue bre. Sini aja deh, biar di box. Oke, aman. Durability test figur Bima S. Level 1. 3. Kelihatan nggak di kamera ini? 2. 1. Level 1 ya. Oke, aman ya. Safe. Tidak ada luka-luka atau memar-memar. Aman ya. Durability test level 2, 3. Level 3 langsung. Kalau official nggak tahu gimana rasanya walaupun murah ya. Sayang gitu ya. Mohon maaf nih ya. Ini durability test ini saya ciptakan karena
biar orang tua tahu kualitas mainan Bima ini tuh bagus apa enggak untuk dibanding-banding. Sebentar, karena kan tadi udah durability test. Lampu masih nyala? Masih. Lampu masih nyala? Masih. Lampu masih nyala? Masih, teman-teman ya. Oke, durability test selanjutnya. Level 2 deh, level 2. Segini aja ya. Semoga nggak ada yang copot. Gue nangis sih kalau copot sih. 3. Bareng-bareng semua ya. 2. Setelah pesan berikut ini. Setelah pesan berikut ini, dapat nggak? Dapat. Oke. Dan ini tinggal 2 lagi berarti ya. Itu kan udah jatuh. 3. Iya, komen tadi dapat iklan apa? 2. 1. Wih, aman. Tidak ada casualties. Aman ya, teman-teman ya. Lampu nyala, lampu nyala. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya figur Bima S ini cukup aman untuk dibanting-banting. Tapi kalau misalnya digini-giniin, ini aja yang jahat. Aman lah. Hey, serang dia! Berarti untuk 35.000 untuk durability good, untuk kualitas lumayan. Cuman saya yang kurang adalah kenapa tidak dicat emas. Mungkin quantity, tadi seperti saya bilang. Jadi di dalam hidup ini kita ada kualitas dan quantity atau jumlah ya. Jadi mungkin mereka pengen menjual dengan jumlah yang banyak, makanya garis-garis ini diabaikan. Jadi agar bisa diproduksi lebih banyak lagi. Oke teman-teman, sebelum kita ini, saya lupa tadi ya. Sebelum kita closing, alangkah baiknya kalian melihat sinematik dulu ya. Jadi ini sinematik setelah saya banting-banting. Kalian lihat sendiri kualitasnya bagus apa enggak. So, here we go. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu setia menonton Captain Justice. Walaupun Captain Justice episodenya masih menunggu ya, karena kan produksinya juga nggak gampang ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kalian boleh like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka boleh di dislike ya, karena saya tidak ngemis-ngemis like lah ya. Pokoknya terserah kalian aja. Terus juga jangan lupa komen pendapat kalian tentang figur Bima S ini, Eagle dan yang lain-lainnya. Pokoknya apakah kalian setuju pendapat saya harusnya dicat emasnya lagi, atau kalian punya pendapat lain. So ya, gue Ridwan Halim pamit undur diri. Seperti biasa, salam justice. Dadah teman-teman. Let's go. Yeah. Dadah.